Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ala ma'in nashkur Malik rahimahullahu ta'ala wa huwa abu ya muhaddits al-haramain Abi Muhammad bin Ali al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa arda fi kitabihi Asyraful Ummah al-Muhammadiyah ila an qala fadlul imamah. Malam ini kita akan membaca kitab Asyraful Ummah karangan Abi Muhammad bin Ali al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu di dalam kitabnya Asyraful Ummah, yang mana pada 15 hari yang lalu sebulan ya, kita telah membaca tentang keutamaan shaf, terutama yaitu shaf awal. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Karena itu mudah, hanya perlu kemauan dan tenaga. Nah, sekarang beliau akan menerangkan kepada kita tentang keutamaan imam. Ya, jelas imam lebih afdal dari makmum. Ya, imam lebih afdal daripada makmum. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk dijadikan ikutan oleh kita, ya. Dan di sini adalah dalam hal salat, imam dan makmum mempunyai cara-cara yang diatur oleh agama bagaimana seharusnya yang benar. Ya. Walaupun imam itu bertanggung jawab kepada makmumnya dan mempunyai kedudukan di atas makmum secara lahirnya, ya, tetapi ikut imam, mentaati imam dalam keadaan yang benar. Ketika imam salah, sholat mengajarkan kita untuk menegur, dan kalau tidak bisa ditegur, kita pisahkan diri dari dia. Ini contoh juga dalam pemerintahan, saudara-saudara. Ya, nah, sholat ini contoh buat segala macam di dalam kehidupan kita, walaupun itu dalam pemerintahan. Ini contoh. Misal, imam setelah selesai sholat dalam sholat, ya, berjamaah, seharusnya apa setelah selesai sholat? Ruku. Kemudian dia tidak ruku, sujud. Apakah makmum harus ikut sujud? Tidak. Salah nih. Wasailah itu disebut tabatu. Kalau dia lupa, nggak boleh dia ikut. Apalagi salah. Ya, yang lupa aja nggak boleh, apalagi salah. Diberi peringatan. Perempuan dengan tepuk, laki-laki dengan mengatakan subhanallah, dengan catatan dia berzikir atau itlaq sudah subhanallah. Subhanallah. Si imam kalau memang dia mengerti dan tidak tuli dan sadar, dia akan balik. Satu kali diberi peringatan tidak juga, dua kali barangkali tidak juga, tiga kali masih tetap tinggal. Kita niat pisah dengan imam ini, kita ruku sendiri, imam biar balik sendiri. Tegas itu Islam ngajar kita. Nggak diajar ya, semen ikut imam sujud. Imam batalin, nggak bisa. Imam batal, kamu boleh batal sendiri, kita tidak. Jadi ajar tegas, ya. Nah, dan ini imam ketika dia benar
ketika dia bagus, mempunyai keistimewaan. Makanya disebut fadlul imamah, keutamaan sebagai imam. Ya. Gala wa min fadailil imam, daripada keutamaan imam, annahu kafilun bi husni sholati wa adaiha, dia menjamin salat yang terjadi ketika dia menjadi imam bagus dan sesuai dengan aturan. Terjamin. Itu kan menjamin orang salat bagus salatnya, benar salatnya, teratur salatnya, sesuai dengan aturan agama. Itu keistimewaan. Ya, bab dia. Fahuwa yahfadhu 'alal qawm salatahu. Berarti si imam ini menjaga sholat makmum-makmumnya. Artinya apa? Makmum jangan sampai keliru, jangan sampai salah disebabkan olehnya. Ketika dia dikatakan sebagai penjaga sholat makmumnya, misalnya dia kentut, salah nggak? Batal nggak? Batal. Nggak boleh diam. Kalau dia sebagai penjaga sholat makmumnya, imam amin, amanat dia. Langsung dia pegang hidung dan keluar. Kenapa pegang hidung? Seolah-olah dia bisa keluar darah terus, itu seolah-olah ulama nyuruhnya begitu. Ya, kalau orang yang berdiri itu keluar, yang di belakang maju. Makanya yang di belakang imam harus orang yang mengerti. Jangan imam keluar, Ustaz ditegur, kenapa dia pergi? Imam jawab, ada batal, sama batalnya semuanya. Ya. Jangan, tidak usah diinginkan. Begitu Ustaz begini, dia keluar, makmum yang di belakang maju, tutup lagi tuh, sop, Ustaz, ya, dan diatur lagi, dirapikan sopnya, bayang terus. Berarti dia menjaga sholat makmumnya. Kalau dia dilanggar itu saja dia berdosa, walaupun makmum tetap sah sholatnya. Kalau dia ngaku, dia dosa sendiri. Kita terus. Jadi kalau ada sholat imam membatalkan sholat, ente jangan bilang sholat, gak boleh haram. Imam batal sholat, kita terusin. Biar itu dia. Yang tadi jadi imam, bisa jadi makmum. Lihat Islam. Islam mendahulukan kebenaran. Islam mendahulukan peraturan. Peraturan sholat ini harus punya wudu. Dia nggak punya wudu, belakang siapapun dia. Begitu dia keluar, kita sembahyang di belakang dia, walaupun tadinya imam. Nabi tidak menyuruh membeda-bedakan orang dalam soal imamah, tapi yang jelas kalau makmumnya banyak, imamnya baik, imamnya alim, hasib, nasib, qari, itu lebih bagus ganjarannya di sisi Allah SWT. Tetapi di dalam hadis lain, shollu khalfa barin wa fajir. Kita boleh sholat di belakang siapa saja maksudnya. Nggak usah mikir-mikir, lihat dulu nih, waduh, ini pagi dulu jam jahat rupanya nih. Ya, nggak perlu. Begitu kita lihat, wah si bulan begini, nggak perlu. Ini di dalam sholat bukan ikuti si bulan, bukan memikirkan siapa si bulan, tapi sholatnya benar nggak. Kalau benar sesuai dengan aturan, bismillah, baik. Walaupun sholat di belakang a'imah yang Masya Allah, yang baik, yang bagus, itu lebih utama ketimbang di sembahyang dengan orang yang biasa-biasa saja. Tapi tidak ada larangan selama memang sholatnya betul. Jadi mau tak apa-apa. Ya, baik. Walidzalika fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'alahu dhaminan. Karena tanggung jawabnya yang besar, maka Nabi mengatakan dijadikan dialah sebagai penjamin. Mana penjaminnya? Orang nggak bisa baca Fatihah, masbuk, dijamin imam. Ada kesalahan di dalam sholat yang bukan meninggalkan yang fardu ya, dijamin sama imam, nggak apa-apa, nggak usah sujud sahwi. Kenapa? Imam yang jamin. Ada orang yang sholat kentut, imam nggak jamin. Betul nggak? Betul. Kentut ya batal sholatnya, nggak perlu dijamin sama imam. Itu memisahkan diri namanya. Ya, tapi kesalahan-kesalahan sedikit yang harus kita sujud sahwi ketika kita bersama imam, imam yang jamin. Nah, itu keistimewaan imam. Ya, naam. Imam yang tadi
Boleh, jadi mau boleh, nggak apa-apa dia wudhu lagi. Kan dia udah sah kalau ada batal di sholat. Belakang, kalau dia masuk ke wudhu dengan jamaah itu dia main lagi. Kalau nggak nanti ke suruh orang yang ada. Yang maju mana? Yang di belakang imam. Yang mengerti. Oh nggak belakang imam nggak ada ya? Di mana ya? Salah satu daripada sop yang pertama ada yang maju. Diterusin sholat. Ya? Diulang juga misalnya ihdinas siratal mustaqim, batal sampai ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana yang baik? Bismillah aja lagi. Karena diulang pun nggak ada faedahnya, nggak batal sholat itu Fatihah. Jadi begitu imamnya turun, keluar, ulangi lagi nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutin boleh juga. Baik. Lanjutin boleh juga langsung. Iya lanjutin. Enggak, maksudnya enggak baca awal lagi baca Fatihah. Enggak, lebih baik baca. Karena Fatihah kan tidak boleh pecah-pecah. Lebih baik kita baca itu untuk menghindari seolah-olah ada pemisahan dalam Fatihah. Nah, jadi kita baca lagi dari pertama. Karena sengaja pun ente mengulang Fatihah tidak membatalkan sholat, tapi tidak afdal, makruh. Buat apa diulang-ulang? Ya. Kalau yang penggantinya agak jauh Ustaz di samping, terus dia jalan ke arah tempat imamnya. Boleh. Itu Enggak membatalkan sholat. Tapi kalau terjalannya tapi dengan ada caranya nanti kita berdebatnya di sini ada jalannya. Enggak jalannya seperti orang lari. Ya, ada jalannya. Satu langkah, diam, satu langkah, diam, satu langkah, diam. Tapi kalau dekat saja enggak usah. Langsung aja di situ dia jadi imam enggak apa-apa. Ya. Kalau misalnya terlalu jauh ya memang dia harus merapikan diri, ya. Nah, kalau memang bisa, kalau nggak bisa terusin enggak apa-apa. Kan memang sudah terjadi sesuatu yang darurat di situ, bukan kemauannya dia. Ya. Baik. Fa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amma qauman falyattaqillah wal ya'lam annahu dhaminun mas'ulun lima dhamin. Orang kalau dikasih oleh pemimpinnya sebagai penjamin, ya fulan, ya Said, ini hari penjagaan rumah ini saya wakilkan kepada Anda. Hati-hati, waspada, selalu siap untuk membela kebenaran dan untuk membela apa yang ada di rumah ini, baik manusianya ataupun hartanya. Siap, imam tuh. Punya tanggung jawab nggak? Kata Nabi, kalau kamu jadi imam, ya ummuhum man amma qauman falyattaqillah. Takutlah kepada Allah kalau kamu jadi imam. Jangan sembarangan jadi imam. Kalau memang ente nggak pantas jadi imam, jangan jadi imam. Ini Nabi cuma nggak ngomong itu aja. Kalau ente nggak pantas jadi imam, jangan jadi imam. Walaupun beliau mengatakan sembahyanglah kamu di tempat orang baik dan orang yang nggak ketahuan baik dan tidaknya. Fajir. Ya kan? Tapi ini kan hadis ini ada misinya. Hati-hatilah kalau kamu menjadi imam satu kaum. Artinya jadi imam harus hati-hati. Apa sih maksudnya? Baik, secara umum saja. Suara jelek, badan bau, pakaian kotor, nggak disenengin sama orang lagi. Pakai jadi imam di masjid, jadi omongan nggak? Nggak ada urusannya dengan sholat, selama suci. Nggak ada urusan dengan kotor. Sebentar dulu. Suara nggak ada urusan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata Nabi, "Innallaha katabal ihsan 'ala kulli syai'." Allah menuliskan kebaikan itu di garis jalan. Sampai-sampai ente pakai sendal ada caranya. Kan itu bukti. Ya. Pakai baju ada caranya. Ya, mau melangkah ada caranya. Naruh barang bismillahirrahmanirrahim. Habis makan alhamdulillahirabbil alamin. Tambah alhamdulillahirabbil alamin, nambah lagi gembul lu. Ya. Ada caranya. Nah, jadi hati-hati. Sekarang suara jelek jadi imam, maka jadi omongan walaupun nggak ada urusan dengan sholat. Imam Ar-Rahmanir-Rahim. Enak gak ngomong? Tidak ada urusan dengan sholat. Tidak ada urusan dengan sholat. Tapi kan ini jadi fitnah omongan. Pasti mau bilang emang gak ada imam lagi yang begini nih.
Jadi maksud saya yang jadi imam tahu diri. Oh, anak ini kalau jadi imam, anak cadean yang jadi imam. Sebab yang di belakang ada yang lebih bagus, ada yang lebih bagus. Ngaku. Sholat ini mendidik kita jujur dan bertanggung jawab. Saya ini lafaz saya kurang bagus, nggak biar yang lain. Saya kiai, maaf, alim. Di belakang ada habaib yang alim. Minta maaf, bukan beda-bedain habaib, bukan. Mundur, Bib, ente yang di depan, Bib. Kenapa? Ente ada turunan. Ente lebih afdal jadi imam. Kalau dia jadi imam nggak apa-apa, nggak apa-apa, boleh. Baju rapi, bacaannya enak, suaranya bagus, orang terpandang, turunan baik. Yang jadi makmum asyik nggak? Asyik. Ini mah pantas. Wah, Farushan nggak bagus kata orang Arab. Pantas imam. Hah? Begitu. Ini imam di masjid beres sholat, assalamualaikum, wiridan sedikit, ke pinggir masjid bakar setan. Nggak ada di sini sih, makanya banyak begitu. Pantas nggak kira-kira? Apa hubungannya dengan sholat? Nggak ada hubungannya dengan sholat. Tapi kita kan di Allah kasih jangan semua dipakai hukum dong. Kan ada hukum perasaan. Ada. Ya, ada perasaan tuh dipakai gitu. Ya. Nah, ini termasuk dari misi hadis ini. Man amma qaman falyataqillah wal ya'lam anhu dhaminun mas'ulun lima dhamin kau ditanya. Dengan jaminanmu itu, dengan sholatmu itu bagaimana? Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, jangan baca panjang-panjang. Ini mentang-mentang dia hafal, baru hafal kahfi. Tuh, mari saudara-saudara, baca Al-Quran, bagus. Sekarang Al-Quran sedang dihinakan oleh orang kafir. Kita orang Islam harus betul-betul menunjukkan kemampuan kita dalam baca Al-Quran. Sembahyang apa? Maghrib, Allahu Akbar. Baca surat kahfi. Salah dalam semuanya, salah. Nggak boleh. Jadi imam itu harus bisa membaca sikon, kata orang sekarang, situasi dan lihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Nggak ada salahnya sih, benar semua ya. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kalau beliau sedang sholat, sekarang sifat sholat Nabi tidak cepat, tidak lambat. Berarti sedang. Tapi ada hadis lain menerangkan, kalau umpamanya beliau dengan tangisan bayi, tangisan anak-anak dipercepat sholatnya, hadza bisdah qaulihi man amma qauman falyattaqillah. Nabi begitu. Enggak ada urusan. Ya, hari nangis terus aja baca surah panjang. Begitu dia dengan sudah nangis, anak-anak cerita, kan mau dia nih harus ada perhatian. Bagaimana? Baca suratnya yang pendek. Apa contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Begitu. Keterlaluan. Jangan baca qul huwallahu ahad. Baca apa? Inna a'tayna. Ya, surat-surat pendek. Ini namanya imam yang mengerti keadaan. Begitu sudah. Ya. Kenapa? Dhamin mas'ul, 5 dhamin. Ini terjadi di zaman Nabi. Siapa? Mu'adz. Mu'adz bin Jabal waktu meninggal, arsy goncang. Radhiyallahu. Arsy goncang di maut Mu'adz bin Jabal. Radhiyallahu. Dirasa beliau di Mu'adz bin Jabal. Satu hari dia menjadi imam. Enggak salah nih. Menjadi imam subuh panjang bacaannya. Makmum ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Mu'adz baca dalam sholat subuh panjang sekali, panggil. Nabi tegas, kelihatan anda ya Mu'adz, sahabat besar. Apakah mau membuat fitnah ya Mu'adz? Fitnah apa yang buat dia? Dia baca Quran panjang, benar. Tapi Nabi orang yang tahu situasi dan kondisi, bisa menerang sesuatu pada tempat. Walaupun tujuan Mu'adz ini adalah benar, nggak salah. Kepanjangan panjang. Makanya di dalam sholat, kalau orang yang jadi imamnya itu mengerti, tidak pernah akan membaca bacaan yang panjang kecuali makmumnya terhitung dan ridho. Itu syaratnya. Kalau ente mau baca panjang,
harus makmumnya tidak banyak, terhitung banyak di bawah 10 kali ya terhitungnya. Kemudian ente tanya, siapa yang hadir nih? Bulan. Sebelum sholat, sebelum qomat, tunggu saudara-saudara. Saya mau minta pendapat Anda semua. Setuju tidak kalau dalam sholat ini saya akan membaca surat Al-Baqarah? Benar loh, kok tahu sudah. Ini Anda kasih tahu benar. Masih begitu. Setuju tidak Anda saya membaca surat Al-Baqarah? Misalnya 1, 2, 3. 1 nggak setuju, nggak bisa. Harus probu. Ya biar ridho. Oh ya, saya ridho imam membaca surat Al-Baqarah. Ridho imam. Terus sholat sendiri, gua mau pulang semuanya. Diajar Ustaz Fauzi, Jogi, iya dong. Itu nggak tahu baca, di situ baca banyak nggak boleh. Jadi mesti begitu. Bayangin tuh Islam, lihat keadilan dalam Islam. Keadilan bisa dilihat dari Islam. Bagaimana cara memimpin? Jangan sampai orang sholat panjang amat. Kan tak benar. Ini tuh rusak nih. Nggak ada keadilan. Itu alif lam mim. Waduh, alif lam mim. Berapa lembar ini? 3 juz. Hah? Baru 2 juz, plak, pingsan. Bangsat dia pingsan gak apa-apa. 2 juzan, jawab pingsan lagi. Ujungnya pingsan sempat, tinggal dia sendiri yang sholat, saudara-saudara. Lah, tanya dulu, Islam. Ridho mereka dan makmumnya sedikit, oke, baca yang panjang. Kalau tidak, radhiyallahu ta'ala anhu Habib Abdullah bin Al-Haddad dan lagi seorang Habib sudah ngarang tuh bacaan-bacaan sholat tertib di dalam sholat. Semua ada hadisnya dari sebagian dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin sebagian mereka dapat ilham dari Allah atau dia mimpi Nabi Muhammad SAW dikasih bacanya ini bacanya ini. Kalau memang Nabi kadang-kadang sengaja mengeraskan bacaannya supaya jamaah tahu. Ada dalam sholatnya Nabi, padahal sholat sir, tapi beliau membacakan keras sehingga dapat dicatat oleh para sahabat. Sahabat itu dulu kayak komputer saudara, lebih pintar lah, nggak pakai chip. Ngomong tak apa. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dulu hafalannya susah. Ngaku sama dia, Rasulullah, anak ngapalin susah ya Rasulullah. Di mana? Pegang dadanya sama Nabi. Dia bilang saya rasa dinginnya tangan Nabi ke dalam hati saya. Dibaca oleh Nabi, habis itu jangankan 1 huruf, 1/4 titik dia nggak pernah lupa. Semua apa? Tuh sahabat Nabi Muhammad SAW. Semuanya tuh. Itu kebetulan Abi Hurairah aja yang ngomongnya lain, jago semua hafalannya. Nabi ngonsert Quran langsung diambil. Makanya Nabi marah besar ketika para sahabat yang ahli Quran dibunuh. Itu Nabi marah besar, sangat marah. Sebab mereka punya hafalan itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi ahli Quran itu kita mesti hargai yang mereka hafal Al-Quran. Ya. Baik, kembali yang sedang kita baca. Ketahuilah bahwa imam itu sebagai penjamin jangan main-main. Akan ditanyakan oleh Allah bagaimana cara kamu imam. Kalau dalam sholat ditanya oleh Allah bagaimana cara mengimami, bagaimana dengan imam kita kepada keluarga. Bagaimana imam ente sebagai RT. Bagaimana imam ente sebagai lingkup wali kota. Bagaimana imam ente sebagai gubernur. Bagaimana kepada Rais yang pertama jadi presiden. Betapa tanggung jawab yang luar biasa. Makanya orang-orang ahli lain kalau dijadikan pemimpin lari, nggak mau. Orang itu lari. Bahkan ada yang sebagian lagi begitu dia mau jadi pemimpin pura-pura sakit. Yang lebih dahsyat lagi pura-pura gila. Wah ini gila jadi depan guna. Padahal yang gila yang memilih. Dia nggak gila. Dia pura-pura gila. Kenapa? Nggak mau dipilih. Ama sekarang Masya Allah bayar untuk dipilih saudara. Bayar untuk menjadi pemimpin. Dia tidak tahu kullukum mas'ulun, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Memimpin diminta pertanggungjawabnya. Anda yang memimpin, Anda yang memilih pun akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Yang enggak, hanya pemimpin saja yang minta tanggungjawab. Ente yang pilih, nanti tanggungjawab kepada Allah SWT. Akan ditanya, milih siapa ente? Akan ditanya. Hati-hati, bukan imam saja yang akan ditanya, makmum pun akan ditanya saudara caranya. Ya makmum khalafahnya begitu kan. Kalau imam ditanya dengan kepemimpinannya, makmum pun akan ditanya bagaimana dia mengikuti imamnya. Zalim tak kepada imamnya? Mana yang zalim kepada imamnya? Imam belum rukuk, dia rukuk. Imam belum sujud, dia sujud.
Imam belum bangun, dia bangun, boleh imamnya nih. Zahirnya batal sholat. Kalau dia terus-terusan begitu, tidak sesuai dengan yang begitu. Batinnya nanti Allah akan tanya, kenapa kamu jadi makmum begitu? Seperti itu kan imam kita kan, kalau dia berlaku tidak benar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Betapa indahnya agama Islam, saudara-saudara. Ya, na'am. Kemudian, wa in ahsana kana lahu min al-ajri mithlu ajri man shalla khalfahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Nikmat ya tuh. Kalau itu imam bagus bacanya, bagus geraknya, bagus caranya, selesai sholat, dia sholat, ganjarannya sama dengan jumlah makmumnya. Habib Zaki nanya, bagaimana maksud? Maksudnya begini, kalau kita sholat sendiri 1, jamaah 27, imam dia 27, makmum 10 kali 27 270, tambah 27, makmum cuma 1 dapat 27, dia dapat 297. Kenapa? Karena ganjarannya sesuai dengan makmum-makmumnya. Lah ini maknanya kalau nggak benar juga sebaliknya. Wa makana min naqsin fahuwa alaih, sama juga. Kalau terjadi kekacauan, ketidakbenaran, dia nggak benar, dia juga dikurangi. Sama juga dengan lain-lain itu yang salah, dia yang nanggung semua. Makanya kalau mau jadi imam, lihat dulu diri Anda, pantas nggak nih saya jadi imam. Jangan mentang-mentang ini kan kakekku yang wakafin di masjid. Mentang-mentang Habib jadi pengen jadi imam, nih kakekku yang wakaf di masjid, kasih dong aku jadi imam. Dan biar saya jadi pengurus, bisa nggak sih jadi pengurus? Dan kalau sudah wakaf nggak ada pakai get. Kalau wakaf, yang wakaf ini masjid saya wakafkan dengan catatan harus turunan saya begini di sini. Nggak pakai begitu. Kalau wakaf lillahi ta'ala sudah serahin buat Allah. Bikin bentuk hadir ada yang atur. Tapi Anda jangan ngatur lagi. Saya harus sebagai pengurus, saya harus jadi. Ambil melihat aja. Kalau nggak benar, nah dia turun. Kalau benar jangan, bantu, dukung. Wah ini jadi imam bukan turunan masjid gua nih, nggak bisa nih. Padahal yang jadi imam bagus, tapi bukan turunan engkau gua nih. Gimana? Jangan gitu. Begitu dia bagus. Ini ada turunan engkongnya, bacaannya jelek, ada lain, tapi bacaannya bagus, segalanya bagus. Kita nasihatin, bang, jangan biar dia yang jadi imam. Biar dari masjid kita bagus, sholat kita bagus, dan ini memang pantas di dalam agama. Kita mundur aja nggak apa-apa. Ganjaran sudah ada di sisi Allah. Masya Allah. Bagus nggak itu? Tapi sekarang masih banyak nih masjid-masjid yang saya kayak ngomong itu. Betul. Dia mau jadi megang, harus jadi dia imamnya. Biar lu jelek juga, suaranya juga nggak enak, tetap aja dia mau. Ya nggak begitu. Kan tanggung jawab. Ya tolong nih kalau yang ada di sini nih, ya yang begitu jangan. Nah kita. Itulah yang namanya kalah, tapi dia benar. Nah begitu. Turun ke belakang kita lah. Enter di bagus. Enter di bagus. Silakan di depan. Dapat tawadhu, dapat mendahulukan kebaikan, ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Masya Allah, ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau jadi imam, bagus, dia dapat ganjaran seperti makmumnya semua tambahan. Jadi 10 makmum 270, dia tambah 27. Menjadi 297, padahal sholatnya hanya 4 rakaat sama dengan orang. Bagaimana kalau di masjid yang besar? Bagaimana kalau di Masjidil Haram? Bagaimana kalau di Masjidin Nabawi? Allah. Bagaimana kalau tiap waktu? Kalau ya Allah belajar. Ini imam. Tapi sekali lagi, ayo lihat diri kita. Pantas nggak buat jadi imam? Kalau nggak pantas, jadi makmum saja. Karena tidak kurang ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makmum yang baik. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa min fadhailihi, daripada keutamaan imam pula. Annahu yaumal qiyamati ala katibin min misik. Dia nanti di hari kiamat punya tempat khusus yang mana dia berada di permadani dari misik. Kita kan misik kan nggak ada bentuknya, air di sini. Ya. Allah kayak gimana? Allah yang lebih tahu. Enggak usah pakai nanya deh tuh.
percuma ente nanya. Rafi bin ntar bukan dari nanya, ada bilang. Mendingan imanin saja ini urusan kita belum lihat ya. Iman saja kan atau iman bil ghaib ada. Ya. Kasih bin musik keras. Dari permadani dari kesturi, minyak kesturi. Ya, baik. Terus dia nanti gurunya sana. La yahuduhul fadhul akbar wa la yanulul hisab. Enggak bingung, enggak takut dan tidak dihisab. Di tribun ya nih. Kumpul Nabi di atas. Sama orang sahibul maqamat. Ini orang wah ramai kayak main bola. Kayak orang gila, bola satu dikejar sama 21 orang. Wah, sini, wah, sana, dah, sini. Ya kan? Itu kalau pikir-pikir, orang main bola bingung aja. Ngejar-ngejar bola. Yang ini ngejar sampai ada yang patah kakinya ada ini. Gara-gara bola. Hah? Nah, ini diambil kawan nanti. Yang muadzin kayak di tribun. Lihat orang yang lagi dihisab, yang susah, yang menjerit, yang berenang di darah, yang berenang di nanah, yang berenang di kepanasan, yang jerit-jerit. Dia full AC di tribun. Wangi enak, nggak pakai wangi lagi, nggak bisa terus. Selesai golongan imam dan semestinya silahkan masuk surga. Tanpa hisab masuk. Nikmat tidak? Mau seperti itu? Kerjain yang baik. Walaupun Anda bukan imam, jadilah makmum yang baik. Insya Allah. Kalau imamnya di tribun, nggak mungkin imam itu lupa kepada kita. Begitu kita mau jalan di Arab, fulan makmum saya yang setia ya Arab. Kenapa? Ajak ya Arab kesian. Betul itu ini kamu? Iya. Ambil. Waktu sampai di sini, dia ngomong lagi. Misalnya, ya imam, anak punya anak, masih di sana. Anaknya di sana, ya Rob, anaknya di sini kesian ya Rob. Kenapa? Kamu mau dia? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Panggil anaknya. Ambil anak. Ya Rob, istri saya yang kedua juga di sana ya Rob. Hah? Oh begitu. Betul, betul. Mana? Itu ambil lagi istri kedua. Berangkat. Misal tuh. Di sana nggak ada yang susah, sudah disenangin semua, kita nggak ada susah di sana, enak terus. Makanya jangan milih neraka, milih surga. Bagaimana milih surga? Amalin perbuatan yang baik. Kalau salah buru-buru tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada ganjarannya semua. Ya. Nanti juga suatu orang-orang yang baik. Yashfa'u yaumil qiyamah al-anbiya wa syuhada wal ulama kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa menolong itu dari hari kiamat pertama para nabi, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Para aulia. Siapa lagi? Para ulama. Kalau kita nggak pernah gaul sama aulia, nggak pernah cinta sama ulama, malah dizalimi, mau sama siapa di akhirat nanti? Siapa yang menolong kita? Wali, aku nggak percaya wali. Nanti etik siapa? Itulah orang-orang yang kekasih Allah yang punya keistimewaan nanti, yang ada kita nanti, yang bisa menolong kita. Ibu bapak nggak disebut, ibu nggak disebut, bapak nggak disebut, yang disebut siapa? Aulia, syuhada, anbiya. Itu. Oh, kalau kita suruh itu mereka yang saya bawa. Ya. Mari. Modalnya kita berbuat baik sesuai dengan agama insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Baik. Gelarnya ya cuma ya ada sibin misik. Ya Allah ya Allah fazal akbar wala yanul hisab. Kama ja'a bil hadis. Dari mana dalilnya? Dalam hadis nih. Kama ja'a bil hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun ala kuthbanil miskin. 3 golongan ini berada di tempat yang khusus yang lantainya itu dari misik. Kuthban ini sebetulnya seperti pasir-pasir misik. Ya. Nah. Arahu, aku melihat kata Nabi. Nabi lihat. Berarti Nabi punya tempat lebih hebat lagi. Ya. Arahu. Gala. Arahu yaumul qiyamah. Jadi kalau Nabi katakan talatatun ala kusbanil miski arahu yaumul qiyamah, aku mengatakan hari kiamat. Bangga tuh Nabi. Ya. Mana saudara 3 orang itu? Abdun adda haqqallah wa haqqa mawali. Seorang hamba yang melaksanakan hak Allah dan hak orang-orang yang ada di bawahnya yang dia diberi pertanggung jawab oleh Allah.
imam terhadap makmum, pemimpin terhadap rakyat, bapak terhadap istri, bos terhadap pekerja, sayyid terhadap hamba-hambanya. Mereka yang betul-betul memberikan haknya di situ adanya. Baik. Warujulun amma qauman wa hum bihi radun. Nah, keluar yang tadi saya ngomong. Dan seorang yang menjadi imam, makmumnya ridha. Ini harus dibahas sedikit. Seorang yang menjadi imam, makmumnya ridha. Sebaliknya, ada seseorang yang menjadi imam, makmumnya sebel. Ya kan? Ya kan? Ini misi dari Nabi ini. Ini misi dari Rasulullah. Orang yang akan duduk di tribun yang indah itu, yang wangi, adalah seorang yang menjadi imam, makmumnya ridha. Jadi arti katanya, kalau Anda akan menjadi imam, hendaknya makmum itu senang Anda jadi imam, baru dapat ini magom. Jangan maksain kayak tadi, mentang-mentang yang wakafin, orang nggak pada senang. Jadi kalau demikian, maaf ya, kita mau memilih imam itu harus dengan suara terbanyak. Jadi misalnya, ayo kita milih imam rawatib, jangan sendiri. Ambil jamaah masjid yang selalu sembahyang di situ, yang jangan nggak usah dibawa. Misalnya 20 orang, panggil 20 orang. Siapa yang kita menjadi imam? Salim, Abdullah, Abu Bakar. Siapa yang kita pilih ini? Repot pilihnya. Pakai Quran kalau perlu. Pemilihan umum. Pemilu. Ya, tulis. Masukin. Buka, lihat. Yang terbanyak Abu Bakar. Abu Bakar jadi imam. Yang terbanyak Salim yang jadi imam. Yang terbanyak Abdullah yang jadi. Walaupun tidak seperti itu, tapi masyarakat kan punya omongan. Ketika imam jalan, masyarakat kan punya omongan. Ya enggak? Ini siapa sih imamnya kok begini amat imamnya? Nanti dia coba, ini juga nggak enak nih imam. Nanti datang satu imam, masya Allah. Baru masuk, nah ini pantas jadi imam nih. Begitu jadi imam, enak bacanya, baca doanya nggak kepanjangan, nggak pameran doa. Kan ada sekarang imam yang pameran doa. Begitu habis itu mampu. Suka bumi dulu, suka bumi catur, Cikampek, Depok. Kelamaan Wan. Mau ke Depok dari sini, pasar Minggu Baru naik siot Depok. Ini enggak mau ke Depok mana dulu? Cikampek, Bogor, Sukabumi, Ulangi, Garut, baru sampai Depok. Kelamaan. Orang habis Jumat mau kerja jangan panjang-panjang baca doa, yang biasa. Itu termasuk kriteria imam. Kalau kepanjangan seneng nggak orang? Enggak. Ya, apalagi zaman sekarang, zaman orang penting-penting dulu. Kalau mungkin boleh tuh, orang sekarang, kalau orang dulu sholat khusyuk, orang sekarang kepengen sholat, boleh pegang handphone. Batal. Ya, kalau boleh, kalau dibolehin nih, sholat sambil megang handphone, ana yakin di masjid, kulo begini, Allahu Akbar. Amin. Betul nggak? Jadi imam yang buat habis beres sholat, wirid jangan terlalu panjang, baca doa jangan terlalu panjang, selesai. Imam, enak. Ya, nah ini imam. Yang dia menjadi kalau jadi saudara kalau jadi imam harus orang senang kepada anda sebagai imam. Kalau orang tidak senang kepada anda sebagai imam, jangan maksa. Jangan maksa. Ya. Itu kalau makmumnya sangat dahsyat, dia ngomong loh. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati makmuman terpaksa. Allahu Akbar. Ada begitu saudara? Oh iya, terpaksa supaya dia belum imam. Jangan. Biar ridho. Ya. Baik. Kemudian itu yang kedua. Jadi imam makmumnya senang. Kemudian warajulun yunadi shalawatil khamsi fi kulli yawmin wa lailah. Orang yang memanggil untuk salat jamaah setiap siang dan malam. Siapa? Muadz. Tiga.
Imam yang adil, imam dalam sholat yang disenangi makmumnya, diridhoi makmumnya, dan orang yang azan dengan ikhlas, itu mereka nanti di tribun yaumul qiyamah. Ya, nggak pakai hisab lagi. Bisik, wangi, ya, itulah mereka. Mari kita bisa kan jadi salah satu dari mereka ini. Sobik kan nggak bisa jadi imam, oke. Muadzin nggak bisa, ya beradil harus. Kita kan punya keluarga, kita punya pekerja, atau barangkali Anda pekerja, Anda tidak imam makmum, timbal balik, dapat ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada mereka yang mendapatkan maqam di sisi Allah SWT nanti yaumul qiyamah dan masuk surga doa kita. Amin ya rabbal. Kemudian terus apa udah ya? Terus. Sebab ini babnya lain. Kemudian waqtasna wallahu bukan panjang-panjang. Tadi kan Ana bilang kalau imam panjang-panjang makmum marah. Ana juga kalau ngomong panjang-panjang anak khawatir Habib Fahmi marah, saudara-saudara atau saudara-saudara. Ya. Jadi yang paling enak itu kita masih senang berhenti. Jadi kepengen lagi nambah, betul nggak? Kan makan juga gitu, jangan terlalu kenyang. Lagi maunya berhenti. Jadi nikmat, makanya. Ya, mudah-mudahan. Ya. Apa yang saya ucapkan yang baik, yang bagus itu tentu datang dari Allah dan berkah Rasulullah SAW. Kalau ada yang kurang cocok, kurang bagus, nggak ini, ya buang. Ya, yang benar tolong amalkan, yang salah buang tinggal. Toh orang yang bicara tanggung jawab bukan pembicaraannya. Kita yang dengar juga harus punya filter. Jangan yes man. Kalau tidak baik, Anda harus ngomong itu tidak baik. Salat kalau salah nggak boleh diam. Itu kok. Demikian pula dalam kehidupan kita. Jadi harus dalam kehidupan ini ada yang ngebenerin dan ada orang yang mau dibenerin. Jangan mau menang sendiri, jadi salah. Nah, ini Islam mengajar kita begitu. Bisa memberi nasihat, bisa dinasihati, dan juga mau diberi nasihat, dia juga menerima serta mengamalkan nasihat tersebut. Semoga kita dijadikan orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij al muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin wa alaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.